Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurota Ayun dari kelas CIH23 dengan NIM 278. Jadi di sini saya akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan OSPF di web server Mikrotik. Oke, pertama-tama saya akan membuka CNS3. Di sini juga saya sudah membuka Oracle VirtualBox-nya dan kita akan mengontrolnya dari CNS3. Pertama-tama kita buat dulu nama projectnya di sini dengan nama routing dinamis. Nanti dia ke save di location yang tertera di sini. Nah, karena di sini saya sudah buat projectnya, jadi kita tinggal lanjutkan saja. Nah, di sini saya menggunakan bagan seperti routing static sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal menambahkan cloud di atas router 3. Sama seperti routing static kemarin, settingan router 1, 2, 3 dan isi addressnya itu juga sama yang digunakan di routing dinamik ini. Jadi dan settingannya juga sudah tertera di Google Classroom. Jadi kalau yang kemarin udah lupa, tinggal lihat di Google Classroom aja. Pertama-tama saya tunjukkan dulu settingan PC 1, PC 3 dan web servernya, atau di sini disebut router 1, 2 dan 3-nya. Oke, di sini kita buka adminnya. Ini kalau mau mulai, dia tinggal connectingkan aja ke IP-nya. Kalau ingin membuka admin Mikrotiknya, lalu kita lihat settingan IP address-nya sama seperti settingan routing static yang kemarin. Terus yang di router 3 juga sama, atau di sini PC 3, kita lihat IP address-nya sama seperti kemarin. Terus di web servernya juga dia memiliki IP address-nya juga sama seperti settingan di routing static kemarin. Atau kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke, selanjutnya kita ping aja dulu buat ngepastiin dia udah kesambung atau enggak. Kita ping PC 2 misalkan. Dia punya IP address 19 168 1.65. Oke, dia berhasil nge-replay dari PC 2, berarti dia udah kesambung. Oh ya, di sini kalau mau lihat settingan routernya itu tinggal buka IP lalu routers. Nah, jangan lupa juga ditambahin route listnya itu sama kayak yang settingan
routing static kemarin. Jadi kodenya di awal itu dia AS. Terus yang biru ini nanti dipakai buat di OSPF-nya. Jadi gak apa-apa, jadi jangan takut karena warnanya beda sendiri. Terus yang ini juga bisa lihat di IP routers-nya buat mastiin. Oh, yang biru ada 2. Soalnya nanti dia dipakai buat OSPF. Terus di sini juga lihat IP routes-nya. Nah, di sini nggak ada karena dia web server. Oke. Udah. Nah, karena ini kita pakai OSPF, kita pakai cloud. Jadi kita punya perbedaan dari settingan routing static yang kemarin. Itu kita pakai ini. Pada routing itu kita lihat OSPF-nya. Jadi kita setting network OSPF-nya. Nah, di sini awalnya kan nanti dia bakal ngarah ke interface. Terus kita masuk ke network. Kita tambahkan network yang ada di Google Classroom. Nanti kita inputkan aja di sini, kita add. Terus areanya nanti backbone semua. Ini kita add, ada di router 1 itu ada network 12.12.12.0/24, terus areanya backbone. Terus ada network 12.168.10/25, ada juga 13.13.13.0/24, itu semua areanya backbone. Terus di router 2 itu settingannya kita lihat di routing OSPF, nanti ke network. Nah, di sini kalian add aja yang ada di Google Classroom. Itu ada network 12.12.12.0/24 sama kayak yang tadi. Terus ada 23.23.23.0/24, ada 192.168.1.128/25, dan 33 areanya itu backbone. Terus di router 3 atau di web servernya itu juga ada inputan buat router OSPF-nya. Langsung ke network aja, di add, ada network 13.13.13.0/24, 23.23.23.0/24, sama 43.43.43.0/24. Terus areanya juga backbone semua. Oke. Setelah masukin routing OSPF-nya, sebentar. Di sini kita langsung ngeping aja, kita ngelakuin percobaan di router 1 dari PC 1. Kita ping PC 3 itu 192.168.1.253. Ada replay-nya dari PC 3, berarti dia udah bisa sambung ke PC 3. Habis itu kita reset juga PC 3.
Nah, dia bisa nge-tracing root PC3. Nih, kita bisa lihat rootnya dia ke PC1 1.62, terus ke 12 lalu ke PC3 nya sendiri yaitu 253. 12 ini routernya ya. Terus kita lanjut ngeping web servernya, yaitu addressnya 43.43.43.1. Oke, ya udah di replay dari web servernya. Terus kita masuk ke PC3 atau router 2. Kita masukkan percobaan ping ke web servernya. Oke, dia bisa ada replayan dari web server atau router 3-nya. Terus kita nyoba di web servernya sendiri. Kita coba ping server 2, maksudnya PC 2. 1.2.168.1.6. Nah, ada replayan dari PC 2. Berarti dia udah connect karena udah dapat replyan balik dari PC 2. Terus kita tracer coba buat lihat rute buat ke PC 2-nya. Yang pertama dia dari 43.43.43 atau router dari router 3-nya, terus ke 13.13.13.1. Dia itu router 2-nya, terus langsung ke 192.168.165, yaitu IP address dari PC 2-nya sendiri. Nah, terus kita mau melakukan impor XM-nya sendiri. Kalau kalian belum punya XM, silahkan install dulu. Terus nanti kalian harus ngimpor ke web servernya. Oke, kita lihat di sebentar. Kita close dulu semuanya. Nah, kita lihat di Windows Explorer. Kalau kalian masih belum punya file XM, silakan install di link yang ada di Google Classroom. Terus file XM yang udah di-download nanti diimpor ke web server. Itu tinggal di drag and drop aja
di file download. Terus kalian masuk ke ini nanti dia setelah drag and drop dia itu loadingnya agak lama, jadi sabar aja. Terus di my computer kita buka local disk C, masuk ke file XM, terus buka htdocs. Nah, di sini kalau kalian masih belum punya indeksnya Firefox HTML, itu silakan buka dulu di bawah. Nanti dia masuk ke file di sini. Jadi jangan bingung karena nanti Firefox-nya nggak ada di file htdocs. Jadi kalian buka dulu Mozilla-nya di bawah. Nanti dia masuk sebagai indeks di Firefox HTML dokumen ini. Nah, nanti di GCR sendiri itu ada codingan HTML dari Bapak Agus. Itu silahkan di copy paste di sini. Nah, ini HTML-nya di copy paste. Ini. Nah, ini kalau mau download XM, ini linknya. Terus ini di kopas. Terus balik ke web servernya. Sebentar. Nah, di sini kita klik kanan di indeks Firefox ini. Terus edit. Nah, di sini kita masukkan di indeks notepad. Kita ganti yang awal, terus kita kopas yang dari Google Classroom. Terus silakan namanya diganti nama kalian sendiri. Terus kalau udah tinggal di save aja. Terus yang ini tuh dia nama awalnya tuh indeks HTML. Kalian ganti aja namanya jadi apa aja terserah kalian, pokoknya diganti. Jangan jadi indeks HTML. Di sini aku cuma namain P doang. Biar nggak ribet. Terus kalau udah, kalian nyoba aja di Mozilla-nya. Kita coba linknya. Yang tadi udah kita input ke HTML Firefox-nya. Oke, maaf sebelumnya kita ke start di sini Windows, terus kita buka all programs. Nah, kita masuk ke XAMPP, terus XAMPP control panel. Nah, di sini kan tadi saya udah nyoba duluan, jadi apa ajanya udah saya start. Jadi nanti awalnya kalau kalian belum buka ini, start aja di apa ajanya aja. Terus kalau udah, kita bisa masukin linknya di Mozilla Firefox. Oke, kita masukin aja addressnya. Itu 434343.1 sama kayak address di web servernya. Oke.
bisa di web server, terus kita nyoba di PC satunya. Terus kita buka Mozilla-nya aja. Kita coba address yang tadi. Oke, juga udah bisa. Nah, ini kan address yang kita masukkan ke Mozilla itu kan dia masih berupa IP. Nah, di sini kita mau mengganti address yang masih berupa IP ini ke dalam DNS, atau kita bisa mengubah itu ke kalimat kayak www.jarcom atau sebagainya. Pertama-tama apa yang kita lakukan buat ngelakuin itu tuh kita setting DNS-nya. Kita ke router 3 atau web server. Terus kita masuk ke admin. Sebentar. Nah, kita di sini masuk ke routing, ke IP DNS. Terus di DNS setting kita masuk ke static. Nah, nanti itu ada tampilan new DNS static entry. Nah, ini aku udah masukin nama DNS-nya yang baru. Aku namain jarcom.com. Jadi kalian di situ nanti buat namanya kalian bisa masukin jarcom.com, terus address-nya kalian masukin address web servernya tadi, yaitu 434343.1 yang tadi kita masukin buat ke Mozilla-nya. Terus kalau udah kita apply, terus oke. Terus di DNS settingnya itu aktifkan IP DNS-nya, yaitu dengan cara ke IP1, terus ke network, terus di local area properties, terus internet protocol. Nah, di sini kalian masukkan preferred DNS servernya. Kita masukkan 13.13.13.3. Terus kalau udah kita oke. Terus kita close biar nggak kebanyakan yang dibuka. Terus kita ke PC 2. Kita setting ke networknya. Terus ke properties, ke internet protocol. Terus kita masukkan juga preferred DNS servernya sama kayak tadi 13.13.13.3. Kalau udah kita oke. Terus kita masukkan juga di PC 3. Nah, kalau di PC 3 itu berbeda. Dia pakai alamat DNS-nya itu 232323.3.
Terus di PC3 kita coba di Mozilla-nya. Kita coba DNS yang baru, jarcom.com. Oke. Terus kita coba di PC1. Coba. Nah, udah. Kita lihat juga di PC2. Sebentar. Masukkan jarcom.com. Nah, udah bisa juga. Nah, kalau udah kita buat file over. Nah, di sini dia berguna untuk jadi kalau kita ada kabel yang kita putus, dia bisa lewat jalan yang lain untuk sampai ke address tujuannya. Oke, kita silang dulu ini. Sekarang kita setting terminalnya. Sebentar, kita close dulu semuanya biar nggak mengganggu. Oke, terus web servernya juga. Nah, kita mulai dari PC1 dulu. Kita buka terminalnya di Winebox. Di new terminal. Nah, di sini kita masukin aja terminalnya, yaitu in. Terus add, kita singkat aja. Terus set disable running, cek no 6 0 1 2 3 4 enter. Terus kita setting juga di router 2 atau PC3. Kita buka Winebox-nya juga. Terus kita masuk ke new terminal, kita masukin juga terminalnya sama kayak yang di PC1 atau router 1. Set disable running, cek no 6 0 1 2 3 4. Terus kita lihat, kita masukin juga di web servernya buat new terminalnya.
Nah, sini kita masukin juga kayak yang tadi. Set disable running terus cek 06 0 1 2 3 4. Oke, kalau udah kita nyoba di GN istrinya, kita putuskan kabel antara router 1 dan router 3. Semoga aja bisa ya. Kita coba divisi 1. Kita coba perintahnya tracer darcom.com. Oke, bisa. Kita lihat tracing route-nya buat ke darcom.com atau web server dari PC 1. Kita lihat dia bakal lewat mana. Oke. Dia lewat address 162. Itu dari PC 1 sendiri. Terus ke ini dia dari PC 1 ke router 1, terus ke router 2 nya, terus ke router 3, lalu ke web server. Oke. Terus dia udah trace complete, jadi dia bisa ya walaupun kabelnya diputus. Kalau udah, kita sambungin lagi kabelnya, kita kembalikan lagi, terus kita coba putusin kabel antara router 2 ke router 3. Semoga bisa ya. Kita coba dari PC 3 ke server. darcom.com. Nah, ini sepertinya dia harus coba saya tes ulang lagi. Kalau masih belum bisa, kita oke, dia bisa. Ternyata kita lihat tracing route-nya dari PC 3 ke web server. Oke, dia dari PC 3 nya sendiri, yaitu 254. Terus ke gateway 12 12 12 1.
lanjut ke 13.13.13.3. Terus langsung ke 43.43.43.1. Oke, trace complete. Nah, karena udah mungkin penjelasan aku tentang routing dynamic OSPF web server di Makrotik itu selesai sampai sekian. Maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.